Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Wa zakatul janin bi zakati ummihi. Wa zakatul janin, adapun sembelihan terhadap janin, yaitu bayi binatang sebelum lahir, itu namanya janin. Jadi anak sapi belum waktunya lahir, lalu umpama ibunya itu, induknya itu ditabrak sepeda motor atau mobil sehingga kakinya patah, maka jalan terbaik adalah menyembelih induknya. Padahal di dalam perut si ibu itu, si induk itu ada janin, ada calon bayinya sapi misalnya. Apakah ketika ibunya disembelih itu langsung katut sembelihan ibunya sehingga anaknya bisa dikonsumsi misalnya, atau harus menyembelih lagi, menyembelih lain tapi sudah mati ya. Begitu ibunya mati maka anaknya mati. Kalau gitu gimana? Ketika ibunya, induknya disembelih, maka si janin bayi sapi itu pun tersembelih dengan sendirinya secara hukum, dengan catatan tetap mengikuti petunjuk agama, prosedur agama, yaitu dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Setelah dibacakan basmalah, kemudian si ibunya itu, si induknya itu disembelih, maka si janin halal untuk dimakan dagingnya ya. Bidzakati ummihi, sudah dengan sama dengan ibunya yang disembelih secara syar'i, itu bisa dikonsumsi. Illa ayyu wajada hayyan fayadzakka, kecuali kalau umpama ketika ibunya disembelih lalu dibuka perutnya ternyata masih hidup bayi sapi itu masih hidup umpama, maka fayadzakka, maka otomatis harus disembelih. Artinya nyembelih induknya, disembelih pula bayi dari sapi itu. Bagaimana sembelihnya? Sama dengan menyembelih binatang yang hidup untuk dikonsumsi ya. Diantaranya misalnya harus menggunakan alat yang tajam seperti pisau, pedang dan sebagainya. Jadi tidak boleh ditembak lehernya, tidak boleh, karena dia bukan binatang liar yang sulit ditangkap. Berbeda kalau misalnya nangkap rusa sulit, kalau mau ditangkap disembelih sulit, maka dia ditembak boleh, dengan catatan membaca basmalah terlebih dahulu. Wa ma quti'a min hayyin fahuwa mayyitun, adapun anggota badan dari binatang yang disembelih
anggota badan yang dipotong dari binatang yang hidup, fahuwa mayyitun, maka dia berstatus sebagai bangkai, sebagai bangkai. Illa syu'ur, kecuali rambutnya, bulunya, al-muntafa'a biha fil mafarisi wal malabis, yang bulu itu bisa digunakan untuk membuat permadani, ya, permadani maupun untuk kain. Bisa dibuat kain wool atau ada bulu domba. Domba itu dipelihara tidak hanya untuk dikonsumsi dagingnya, tetapi bulunya itu digunakan untuk membuat permadani. Nah, ini teknologi untuk itu sudah ada pada zaman Rasulullah, bahkan sebelumnya, ya, pada zaman nabi-nabi terdahulu, bahkan sebelum Masehi itu sudah ada kemampuan untuk membuat bulu domba, membuat kain wool dari bulu domba yang bisa menahan dingin. Nah, kalau misalnya ada binatang yang masih hidup, ini orang-orang zaman jahiliyah, kadang aneh-aneh, ya. Misalnya punuknya unta, itu dipotong, hewannya masih hidup, tapi punuknya diambil untuk dimasak, dimakan. Itu dalam syariat Islam itu tidak boleh. Maka dia termasuk bangkai yang haram dimakan, haram dimakan. Ya, pada masa itu saya katakan tadi, aneh-aneh orang itu kepingin makan daging unta misalnya, tapi mau disembelih aman, dipotong punuknya, ya tidak mati, ya. Punuknya dipotong tidak mati, tetapi kemudian dimakan. Itu berstatus sebagai bangkai, sehingga tidak boleh dimakan atau haram. Maksudnya lahu hukmu maitati hadal hayy, bahwa anggota tubuh yang dipotong itu memiliki hukum bangkai, ya. Hukum bangkai dari binatang yang hidup yang tadi itu, ya. Makanya dipotong sebagian kemudian dibuat makanan misalnya, itu tidak boleh. Kadang-kadang orang-orang jahiliyah itu untuk upacara tertentu membutuhkan anggota tubuh, anggota badan dari onta atau apa, untuk upacara ritual keyakinan mereka, yang dengan cara begitu, ya, yang dengan cara begitu. Min haitsu hillil akli wa adamihi, sama dengan bangkai, ya, atau binatang yang sudah mati. Hukumnya itu dari sisi hukum apakah halal atau haram. Jadi kalau misalnya binatang itu binatang hidup dan dia tidak dibunuh lebih dahulu, kemudian dimakan anggota tubuhnya, itu masuk kategori bangkai, sehingga hukumnya haram. Fama quti'a minas samak yukalu lihilli maitatihi kama sayati. Adapun yang terpotong dari anggota tubuh ikan, maka yukalu boleh dimakan lihilli maitatihi, karena kehalalan bangkainya ikan, as-samak,
ikan air. Jadi umpama menangkap ikan, umpama terpotong bagian tubuhnya yang mungkin itu adalah bagian ikan yang kalau dipotong tuh tidak mati. Misalnya gurita atau cumi-cumi, ya cumi-cumi. Atau umpama ikan seperti ikan lele terpotong bagian di atas ekor, tapi lelenya hidup. Bagaimana? Jangankan seperti itu, andai kata nemu lele mati ya umpama di sungai kena racun lalu mati umpama, itu dimakan tidak apa-apa hukumnya, tapi kalau berbahaya untuk kesehatannya tidak boleh ya. Tapi dia bukan bangkai ya, karena ikan air itu sebenarnya hidupnya maupun ketika matinya sama-sama halal. Oleh karena itu maka andai kata ada bagian ikan di air yang terpotong, maka dia bisa dimakan, sedangkan ketika tidak terpotong pun seutuhnya, itu boleh dimakan. Wa ma qutiya min insanin fahuwa tahirun kama ulimat. Adapun bagian tubuh manusia yang terpotong, maka dia suci, sebagaimana kita ketahui bahwasanya jenazah manusia itu suci, beda dengan bangkainya binatang. Bangkainya manusia itu suci, beda dengan bangkainya binatang. Oleh karena itu maka perlakuannya pun berbeda ya. Kalau ada binatang misalnya mati bisa langsung dikubur, tapi kalau manusia enggak, ada prosedur khusus sebelum dia dikubur. Misalnya yang wajib ya, dimandikan, disucikan, kemudian dikafani, setelah itu disolati, kemudian dikuburkan. Jadi nggak boleh kalau bangkai manusia itu atau mayat manusia begitu dia mati langsung dikubur, tidak boleh. Beda dengan bangkainya binatang. Maka ketika ada bagian dari tubuhnya terpotong ya, itu suci ya. Misalnya ada orang mengalami kecelakaan, tangannya terpotong, apakah dia masuk kategori suci atau najis? Suci, tetapi ingat, sucinya tubuh manusia tetap haram dimakan, tidak boleh dimakan, karena dia masuk bagian tubuh anak cucu Adam yang oleh Allah dimuliakan ya, dimuliakan. Dasarnya adalah sebuah hadis rawal Hakim wa sahhahahu pada juz 4 halaman hadis yang ke-239. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an jibabi an jibabi asnimatil ibil. Kanjeng Nabi ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana hukumnya punuk unta ya, punuk unta yang dipotong, untanya masih hidup ya, dipotong tidak harus banyak ya, walaupun dicuil sebagian aja, misalnya dipotong setengah kilo atau 1 kilo misalnya. Baik punuhnya unta maupun punuhnya binatang-binatang yang biasa disembelih
ya kayak sapi, kerbau misalnya, atau kambing, domba. Maka Nabi bersabda, maksudnya itu apakah masuk kategori binatang hidup? Tapi kalau mau dimatikan disembelih tidak mungkin, wong itu potongan bagian tubuh. Nabi bersabda, ma quti'a min hayyin fa huwa mayyitun. Bahwasanya bagian tubuh yang terpotong dari binatang yang hidup itu masuk kategori bangkai, ya, yang dengan sendirinya haram untuk dimakan. Inilah penjelasan tentang bagaimana kalau pas menyembelih sapi misalnya waktu Idul Kurban atau kambing, ternyata sapinya, kambingnya itu hamil, sehingga ketika dibedah di dalam perutnya itu ada anak kambing atau anak sapi, maka hukumnya boleh dimakan tanpa disembelih lagi, kecuali ketika dibuka perutnya itu anak sapinya masih hidup, anak kambingnya masih hidup, maka dia disembelih terlebih dahulu. Tuh. Cuma biasanya di sini ini orang-orang sudah memilih untuk kurban maupun untuk kambing itu dipilih yang kambing jantan karena tidak mungkin hamil. Kalaupun terpaksa betina maka dipilih yang tidak hamil. Kasus yang mungkin bisa terjadi adalah manakala binatang itu diserempet mobil atau apa sehingga kakinya patah sehingga tidak bisa berdiri, itu menyiksa hewannya, maka kemudian disembelih walaupun dia hamil. Sembelihlah silakan dengan catatan membaca basmalah sebelumnya. Begitu dibaca basmalah sebelumnya, disembelih sesuai dengan prosedur syar'i, maka si anak sapi, anak kambing yang ada di dalam perutnya itu halal dimakan tanpa disembelih lagi, kecuali kalau dia masih hidup. Sekira begitu para jamaah yang muliakan. Untuk nisfu Sya'ban seperti biasa kita akan mengadakan upacara dalam arti ada ritual khusus, yaitu malam nisfu Sya'ban. Kalau panjenengan mau ikut di sini monggo silakan. Cuma waktunya ini kalau menggunakan almanak yang dari pemerintah itu yang ada sekarang itu malam Jumat, ya, nanti malam. Tapi kalau hitungannya hilal yang muncul pada waktu awal bulan Sya'ban, mestinya masih besok malam, masih malam Sabtu. Itu ya terserah gimana ya. Kita akan mengamalkan seperti biasa. Ini warisan dari para ulama terdahulu kita baca Yasin dan sebagainya itu. Ini merupakan hal-hal yang sifatnya itu fadailul amal, keutamaan pekerjaan. Maka andai kata pun dalilnya itu hadis dhaif, itu boleh dipakai dengan catatan bukan hadis maudhu. Lain kalau hadis palsu tidak boleh beramal, ya. Tapi kalau hadis dhaif boleh. Dhaif itu artinya apa? Di antara rawinya ada yang mungkin sudah usianya 60 tahun ketika dia menyampaikan hadis, maka dimungkinkan adanya kata-kata yang tertinggal dan sebagainya. Tapi kalau sudah di antara rawinya ada yang tertuduh dusta, maka dia otomatis tidak bisa dipakai sebagai dasar. Tapi insyaallah saya yakin para ulama kita itu beramal tidak sembarangan, semuanya pasti ada dasar, dan hanya orang-orang yang tidak mengerti, tidak punya pengetahuan yang luas tentang agama yang mengatakan itu tidak ada dasarnya, ya. Semua ada dasar sebagaimana kita baca di kitab-kitab, terutama di 40 masalah agama dan sebagainya yang diterbitkan oleh Nahdlatul Ulama. Sekira begitu, mudah-mudahan kita nyampai ke Ramadan berikut. Dan saya ulang lagi bahwasanya insyaallah Riyadhus Arba'in, ya, i'tikaf, sholat sunnah, tasbih,
tahajud dan witir akan dimulai malam Rabu tanggal 22 Maret tahun 2022. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi barokah, kesehatan lahir batin, Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bi awamiraka wa nawahiyyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratan mustaqima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.